Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan selamat siang juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Syabil Darmawan. Nama saya Ahmad Rafi Adam. Nama saya Muhammad Asrofil. Saya Andian saya Ramadan. Dan yang lain saya Syekh. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang kami dapat pada hari ini. Ya, mungkin ada pertama konsep persamaan diferensial homogen, juga contoh soal persamaan diferensial homogen, konsep persamaan diferensial non homogen, dan terakhir contoh soal persamaan diferensial non homogen. Ya, satu, konsep persamaan diferensial homogen. Konsep homogen persamaan diferensial order 1. Definisi persamaan diferensial order 1 homogen ada n xy dx plus n xy dy sama dengan 0, di mana n adalah fungsi homogen. Perubahan variabel untuk persamaan homogen jika m xy dx plus n xy sama dengan 0 homogen. Kemudian bisa ditransformasi ke dalam persamaan diferensial, maka solusinya dengan pemisahan variabel, yaitu y sama dengan vx, di mana v merupakan fungsi yang bisa diturunkan terhadap x. 2. Contoh soal persamaan diferensial homogen. Selanjutnya itu adalah contoh soal persamaan diferensial non homogen. Nah, ini soal pertama yaitu y aksen sama dengan x plus y per x. Penyelesaiannya itu menggunakan y sama dengan vx terus diturunkan terhadap y terhadap x yang menghasilkan yx sama dengan x dv plus v dx. Kemudian masukkan ke dalam soal. Pertama kita tulis ulang soalnya, yaitu y aksen dx, y aksen sama dengan dx per dv sama dengan x plus y per x. Selanjutnya x itu dari bawah dan x yang dari sebelah kanan itu dipindahkan ke sini dan d nya dipindahkan ke sebelah kanan. Hasilnya jadi x dy sama dengan x plus y dikali dx. Selanjutnya kita ubah menjadi x dv plus v dx. Nah, jadinya x dikalikan dengan x dv plus v dx sama dengan x plus y dikali dx. Selanjutnya kita kalikan saja jadi x kuadrat dv plus x v dx sama dengan x dx plus y dx. Selanjutnya kita pindahkan ke satu ruas saja biar agak lebih gampang. Selanjutnya jadinya x kuadrat dv plus x v dx dikurang x dx dikurang y dx sama dengan 0. Selanjutnya ini kita keluarkan saja biar lebih mudah mencari y nya. X dv jadinya x dv dikurang x dikurang y dikali dx sama dengan min x kuadrat dv. Nah, selanjutnya karena y nya sudah keluar tadi, y nya kita ganti menjadi dx, yaitu dx jadinya dx dikurang x dikurang dx itu dikali xv dikurang x dikurang xv dikali dx. Jadi sebelah kanannya masih sama dan akhirnya dikurangin jadi min x dx sama dengan x sama dengan min x kuadrat dv. Nah, dari situ kita x kuadratnya kita pindahkan
jadinya 1 per x dv. Per x dx sama dengan dv. Selanjutnya kita integrasi keduanya, karena yang pertama itu adalah 1 per x, integral 1 per x dx sama dengan integral dv, jadinya ln x plus konstanta atau c sama dengan v. V-nya kita ubah karena dari yang atas itu bisa kita ubah jadi y per x, itu jadinya ln x plus c sama dengan y per x. Nah, y-nya kita bisa pindahkan aja. X bisa kita pindahkan aja, jadi y sama dengan x kali ln x plus c. Itu hasilnya. Ini coba soal mungkin yang bisa bilang ini y aksen sama dengan x tambah 3 tambah y per 3 per x y kuadrat. Y aksen ini sama dengan ini juga y per dx. Lalu pindah ruas yang bentuknya itu dx ke kanan, x y kuadrat itu ke kiri. Bentuknya ini. Kalau kita pakai pemisalan yang y sama dengan vx, kalau y diturunin itu, jadi salah satu aturan turunan, rumus turunan. Kalau ada y sama dengan vx itu turunan y sama dengan x turunan v tambah v turunan x. Langsung disubstitusi aja nih dari yang begini. Jadi dapat segini x kali x kuadrat, lalu dy-nya ini yang di sini disubstitusi yang dari lalu ini dikalikan di dalam ini, jadi hasilnya ini sama masih sama x dv tambah dx. Lalu ini dikalikan ke dalam x. Kalau udah dikalikan yang x sama 3 sama 2 dikali ke dalam x dv tambah v dx sama dengan yang ruas kanannya sama ruas kanannya. Lalu yang ini nih, yang x sama 3 ditambah 3 dx dipindahin ke ruas kanan, karena kan jadi satu suku semua turunan x. Karena ini sama, ya maksudnya ada 2 suku sama yang nilai ukurannya beda, itu dieliminasi aja. Kalau udah ini x tambah 4 kalau udah jadi x tambah 3 x tambah 4 kalau dibuat pecahan kan jadi yang bawah ini jadi 1 x jadi 4. Nah ini dikalikan kedua kelasnya. Maka ini seharusnya x tambah 1. Karena kan ini kita ini bukan x tambah 3 tambah dia tambah 2 jadi ya x tambah 1. Kalau kita dapat y sama dx-nya, nanti diintegrasi. Udah diintegrasi terus kan turunan dari v2. Integral dari v2 itu sama 3 v sama 3. Kalau turunan, kalau integral dari 10x itu plus c itu kita masukin aja y
tadi kan dibilang Y sama dengan Vx. Itu kan bentuknya bisa kita ubah jadi X-nya pindahin ke ruas V. Jadi Y sama dengan X. Y per X sama dengan V. Ini masih ada. Yang V nya jadi bentuknya sepertiga Y per X dipangkat ini sama dengan X. Jadi bentuknya kan sebenarnya Y pangkat 3 per X pangkat 3. Jadi 3 X pangkat 3 jadi tidak itu ruas pangkat 2. Jadi bentuk hasil dari itu. Ya, selanjutnya kita ke konsep persamaan diferensial non homogen. Bentuk umumnya ada Y aksen plus PX Y aksen plus IX sama dengan RX. Vx dan Yx adalah koefisien jika Rx sama dengan 0. Persamaan diferensial non homogen dan sebaliknya tidak disebut non homogen. Persamaan diferensial biasa linear order 2 homogen dengan koefisien konstan. Bentuk umumnya Y aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Oh iya, Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Di mana A dan B konstanta, misalkan Y sama dengan E pangkat Rx, maka Y aksen sama dengan RE pangkat Rx. Y double aksen sama dengan R kuadrat E pangkat Rx, sehingga persamaan di atas menjadi Y aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. R kuadrat E pangkat Rx plus ARE pangkat Rx plus BE pangkat Rx sama dengan 0. E pangkat Rx dalam kurung kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. R kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. Merupakan persamaan kuadrat, maka solusi dari persamaan kuadrat adalah A. Akar real berbeda, akar-akarnya adalah R1 dan R2. Dengan R1 tidak sama dengan R2 mempunyai solusi Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E pangkat R2X. Mempunyai solusi umum yaitu Y sama dengan C1 pangkat E pangkat R1X plus C2 min M, C2E pangkat R2 min X. Yang B, akar real kembar. Akar-akarnya adalah R1 dan R2 dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R. Memiliki solusi Y1 sama dengan E pangkat Rx dan Y2 sama dengan XE pangkat Rx. Mempunyai solusi umum yaitu Y sama dengan C1 E pangkat Rx plus C2 XE pangkat Rx. Yang ketiga, akar kompleks konjugasi dalam kurung R1 sama dengan U plus IV dan R2 sama dengan U min IV memiliki solusi Y1 sama dengan E pangkat X cos Vx dan Y2 sama dengan E pangkat X sin Vx. Mempunyai solusi umum Y sama dengan X dalam kurung C1 cos Vx plus C2 sin Vx. Selanjutnya itu adalah contoh soal persamaan diferensial non homogen. Ini soal pertamanya. Diketahui persamaan diferensial biasa nomor 2 itu adalah Y double aksen dikurang 7 Y aksen plus 12 Y sama dengan 0. Yang kita cari itu adalah tentukan solusi umum dari persamaan tersebut. Penjelasannya itu pertama kita tulis ulang soalnya, yaitu Y double aksen dikurang 7 Y aksen ditambah 12 Y sama dengan 0. Dan gunakan tadi rumus yang sudah dijelaskan, kita bisa merubah dari Y aksen itu menjadi R kuadrat dikurang
dikurang 7R ditambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorisasikan aja menjadi bentuk seperti ini. Jadi R dikurang 3 dikali R dikurang 4 sama dengan 0. Dari situ kita bisa mendapatkan R1 dan R2 nya. R1 nya sama dengan 3, R2 nya sama dengan 4. Selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan R, kita tinggal masukkan R nya itu ke dalam rumus solusi umumnya, yaitu solusi umumnya itu YH sama dengan C1E pangkat 3X plus C2E pangkat 4X. Nah, kita masuk ke contoh soal kedua. Mohon perhatiannya teman-teman. Kita masuk ke contoh soal kedua. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial order 2 di bawah ini. Di sini soalnya adalah y double aksen minus 3y aksen tambah 2y sama dengan e pangkat min x. Penyelesaiannya persamaan karakteristik dari y double aksen min 3y aksen plus 2y sama dengan min x. Itu dirubah menjadi r kuadrat min 3r tambah 2 sama dengan 0. Lalu disubstitusikan, dicari yang jika ditambah menghasilkan min 3 dan jika dikali menghasilkan angka 2. Lalu ditemukan kurung r min 2 dan kurung r min 1 sama dengan 0. Lalu hasilnya adalah r plus r sama dengan 2 atau r sama dengan 1. Jadi solusi homogennya adalah y sama dengan C1E pangkat x tambah C2E pangkat 2x. Solusi persamaan diferensial homogen diambil dari YP sama dengan AE min x sehingga Y aksen P sama dengan min AE pangkat min x dan Y double aksen sama dengan AE pangkat min x. Ini ada kesalahan, seharusnya AE pangkat min x. Lalu dimasukkan ke soalnya Y double aksen min 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat min x. Yang tadinya diubah menjadi AE pangkat min x semua, jadi AE pangkat min x min 3 dikali AE pangkat min x ditambah 2 dikali AE pangkat min x sama dengan E pangkat min x. Lalu dijumlahkan yang bawah AE pangkat min x, kemudian min 3 dikali min AE pangkat min x sama dengan 3 AE pangkat min x. Lalu 2 dikali AE pangkat min x sama dengan 2 AE pangkat min x sama dengan E pangkat min x. Lalu kemudian semuanya dijumlah menjadi 6 AE pangkat min x sama dengan E pangkat min x. Kemudian dibagi jadi 6A sama dengan 1. Lalu 6 nya dipindahkan menjadi A sama dengan 1/6. Jadi solusi dari soal di atas adalah Y sama dengan C1 E pangkat x tambah C1 E pangkat 2x tambah 1/6 E pangkat min x. Jadi untuk contoh soal non homogen yang terakhir, tentukan solusi persamaan diferensial berikut. Y double aksen tambah 4y sama dengan 0. Penyelesaiannya dirubah lagi menjadi r kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Lalu digunakan rumus kuadrat dengan a sama dengan 1, b sama dengan 0 dan c sama dengan 4. Hasilnya r1 r2 sama dengan b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a sama dengan 0 plus minus akar 0 minus 4 kali 1 kali 4 per 2 kali 1. Hasilnya plus minus akar min 16 per 2. Lalu akar 16 menjadi 4. Jadi hasilnya plus minus I 4 per 2. R1 sama dengan I2 dan R2 menjadi min I2. Dengan melihat bagian C di atas, maka U sama dengan 0, V sama dengan 2. Maka solusinya adalah Y sama dengan C plus 2X ditambah C2 sin 2X. Ya mungkin ini materi dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang ingin bertanya boleh tolong berdiri, sebutkan nama dan email.
saya Renaldi Ardiansyah, NIM-nya 2021-0801-267. Pertanyaan saya, cara membedakan antara homogen dan non homogen dari soalnya. Belum yang itu belum. Mulai nanya. Yang membedakan homogen sama non homogen itu kalau garisnya, kalau RX ini nilainya 0, RX nilainya 0 itu homogen. Kalau RX ini punya nilai gitu, apapun nilai atau misalnya misalkan yang tadi contoh tadi ini itu orang berbeda. Ini kan koefisien yang membedakan Ini gimana bedanya? kalau RX ini contoh soal itu ada. Nah ini nggak mungkin ya. Bukan RX itu, yang suku kanannya lihat. Jadi ya. Itu lihat soalnya. Salah itu. Nilai suku kanannya ini. Sini. Jadi bedanya tuh ini kan contoh soal yang non homogen. Jadi tuh ada sisi sebelah kiri sama sisi sebelah kanan kan. Nah biasanya kalau non homogen itu di setiap sebelah kanan ini biasanya nilainya 0. Dan kalau yang non homogen itu ini aksennya ada, ini double aksen, ini aksennya satu doang. Nah kalau coba soal yang homogen. Lagi sekali. Nah ini contoh soal homogen ya kan. Cuma contoh soal ini aja homogen itu Y aksen sebenarnya nah, jadi ini kan yang atas ini contoh yang non homogen, ini homogen. Jadi dia y-nya itu juga aksennya cuma satu doang, nggak double aksen. Dan yang sebelah kirinya, sebelah kanannya itu ada nilainya. Perbedaan dari homogen dan homogen dari soalnya ya. Paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Itu tadi nama saya Rudi Ardianto, NIM-nya 2021-0801. Pertanyaan saya, bisa dijelaskan ulang contoh soal yang mungkin Yang ini kan soal yang ini. Jelaskan ulang ya. 2021-01-2021.
Y sama dengan aksen itu kan sama dengan DY per DX. D per DX ini AY. Y aksen aja digabung aja jadi semuanya sama. Di sini kita menggunakan misalnya yang Y sama dengan VX tadi. Udah lo aja maksudnya pegang HP gue itu biar kelihatan. Kalau ingat rumus ini Pak. Ingat rumus ini? Ya, ini mungkin kurang jelas. Si aksen ini bisa kita ubah jadi ide, sama aja sebenarnya. Itu lagi ngomong kayak gini sih. Adit. Kan ini tidak luas ya. Dan bentuknya ini substitusi aja yang substitusi kan setiap ada Y yang ini juga di ini substitusi Dari udah dapat bentuknya kayak gini, tinggal disusun aja ya.
tinggal kita ini tinggal dikaliin ke sini. Ini kan udah ada perkalian tadi, tinggal pertambahan semua. Ini tinggal dikaliin. Buat laporan dari sini aja. Setelah itu dikaliin, hasilnya jadi ini. Jadi tinggal dikaliin aja ini, jadinya seperti ini. Setelah kalau udah kayak gini, kita karena ini udah diskusi ini semua, tinggal dikurangin aja, tapi tambahin. Kalau bentuknya sudah tambahan semua ya. Ini kan udah nggak ada perkalian lagi. Jadi kalau sudah pertambahan pengurangan sudah jadi kayak gini hasilnya. Nah yang ini nih X pangkat 4-nya ini X pangkat 4. Nah itu X pangkat 4-nya dipindahin ke sebelah kiri. Jadi bunyi-bunyinya. Ini gara-gara Nah ini setelah X pangkat 4-nya dipindahin ya kan, biar agar X-nya habis, hasilnya jadi seperti ini, jadi X pangkat min 1. Selanjutnya itu tinggal diintegrasiin aja sama kayak yang lain-lainnya. Ini yang tadi kita integrasikan, habis itu hasil integrasinya hasil integralnya itu sepertiga V pangkat 3 sama dengan mutlak X plus konstantanya. Selanjutnya karena ini V kan tadi kita misalin, sekarang kita masukin lagi V-nya. Jadi 1/3 X per 3. Yang sebelah kanan sama karena nggak ada V-nya. Ini kan kalau ini artinya itu kan Y pangkat 3, X-nya juga pangkat 3 juga ya. Jadi kita bisa keluarin aja. Jadi hasilnya kayak gini. Gitu. Hasilnya jadi begini. Masih ada yang bingung atau gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau nanya nggak? Sudah pertanyaan.
kayak gitu. Gimana, masih ada yang ingin bertanya lagi? Udah? Mungkin sesi tanya jawab udah selesai. Mungkin apa ada kritik dan saran? Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.